Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adeng Reka Pramudia. Saya sekarang lagi melaksanakan PPL siklus 4 di SMK Negeri 2 Pangkal Pinang. Saya akan mengajarkan pesan tersirat dan tersurat dalam teks biografi. Mari kita mulai. Nah, kalian mau pembelajaran yang seperti apa sih, Nak? Kami mau pembelajaran yang ada permainannya, Pak. Oh, Boleh, Pak. ya, setuju. Baik, yang seperti apa contohnya? Mungkin contohnya tuh kayak quizzes, Pak. Quizzes, benar? Baik, kita akan masuk ke pembelajarannya. Ya, Pak. Yuk, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah lah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Baik, hari ini siapa yang tidak masuk? Zenan. Yoga ada tidak? Tidak ada. Kemana dia nak? Alfa. Apa lagi? Bukan sakit di sini. Alfa ya? Baik. Yoga disuruh sekolah nak ya? Jangan sampai tidak sekolah. Hampir seminggu. Biasa kalau kayak gini udah keluar dari sekolah ya. Oke, baik. Baiklah anak-anak, kita akan ice breaking terlebih dahulu agar memompa semangatnya. Kita berdiri dulu, kita bernyanyi. Baik, nyanyi dulu ya. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati tepuk tangan. Siapa suka hati, siapa suka hati, siapa suka hati tepuk tangan. Baik, kita akan lanjutkan ke permainan. Siapa yang mau ikut permainannya? Oke, kita main permainan. Silakan berdiri semuanya. Go. Nah, sekarang permainannya seperti ini. Dengar Bapak, permainannya seperti ini. Kalau dia Bapak bilang maju, kalian harus mundur. Kalau mundur harus maju. Oke, siap? Dah, susah. Baik, siapa yang kalah akan nyanyi ke depan. Oke? Ya, berkelompok kayaknya. Ya, siap. Konsentrasi. Ini baru 2 ejaan ya. Maju mundur. Oke, ini kelompok yang salah satu ya, satu. Minus 1. Ini salah. Konsentrasi. Ini 3 kali perintah. 3 kali perintah. Oke? Konsentrasi. Maju mundur. Oke, mantap. Sekarang 5 kali ya. 5 kali. 5 kali. Konsen, siap. Maju mundur. Oke, ini kelompok 3 kita beri hukuman. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Baiklah, kemarin ya Bapak sudah menyuruh kalian untuk mengunduh aplikasi ya scan barcode. Nah ya, kemarin sudah Bapak suruh kalian mengunduh scan barcode. Silakan siswa-siswiku sekalian untuk men-scan barcode yang ada di depan karena pembelajaran kita ada di barcode. Silakan di-scan dulu. Tentang secara keseluruhan hidup baik dan buruknya suatu tokoh. Nah, sekarang kita ada tujuan pembelajarannya. Coba salah satu siswa yang bersedia membacakan tujuan pembelajaran siapa? Tujuan pembelajaran siswa mampu 1. Peserta didik menganalisis teks biografi dengan menentukan gagasan pikiran atau pesan tersurat atau tersirat. 2. Peserta didik dapat menganalisis struktur teks biografi secara logis dan kreatif. Baik, di layar HP kalian sudah tampil seperti ini sudah? Sudah, ini adalah salah satu aplikasi paket ya. Kalian untuk yang pertama tadi sudah dibacakan oleh Dani tujuan pembelajaran kita hari
biografiku, biografi dan profil tokoh dunia. Yang ke bawah. Nah, sebelum Bapak masuk sini, sudah paham belum apa sih arti dari biografi dan apa sih arti autobiografi? Sudah pernah dengar pengertiannya? Sudah. Pernah? Dido pernah? Apa itu Dido? Teks biografi adalah teks yang berisikan tentang cerita suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya, baik berupa masalah ataupun kelebihannya, yang ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani orang banyak. Nah, kalau autobiografi gimana? Autobiografi apa? Autobiografi adalah teks yang diriwayatkan tersebut ditulis oleh diri sendiri. Oke, baik, terima kasih Naya. Autobiografi itu adalah teks yang berisikan tentang tokoh tersebut ya, yang ditulis oleh dirinya sendiri ya, bukan orang lain. Berarti dia menuliskan riwayat hidupnya sendiri ya. Beda nggak? Biodata, biografi sama riwayat hidup beda nggak? Beda. Apa bedanya? Ada yang tahu? Ya, silakan. Perbedaannya ada pada riwayat orang yang menulis cerita tersebut, Pak. Masih kurang tepat itu ya. Nah, perbedaan antara biodata, riwayat serta biografi itu ada bedanya. Nah, kalau biografi itu agak sedikit panjang. Dia menceritakan tentang kehidupannya sehari-hari, apa penemuannya, ya, apa misal kayak prestasinya, ya. Apa prestasi? Kalau dia riwayat hidup, dia menceritakan perjalanan hidupnya saja. Ya, kalau biodata itu tentang apa? Tentang profilnya, benar sekali, profil yang sederhana saja, ya. Oke, baik. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua. Kita akan lihat di situ ciri-ciri biografi. Ya, yang pertama, isi teks biografi menceritakan kisah atau perjalanan hidup seseorang tokoh, ya. Jadi harus perjalanan hidup seorang tokoh. Yang kedua, menggunakan beberapa unsur kebahasaan, ibarat kata hubung, kata rujukan atau kata kerja, waktu, aktivitas, dan tempat. Nanti kita akan bahas di pertemuan kita berikutnya ya untuk ciri-ciri kebahasaan. Ketiga, teks biografi sanggup disajikan dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Fiksi itu dalam bentuk cerita, ya. Kalau non-fiksi itu dalam bentuk ya gambaran, ya. Ya bukan dalam bentuk cerita lah, dia rentetan ya. Nah, baik. Teks biografi juga disajikan mengikuti pola tertentu yang didasarkan pada alur kisah, khususnya alur maju, sudut pandang penceritaan, gaya penulisan, fokus penceritaan, dan penggunaan bahasa. Nah, berikutnya kita bisa baca ya di sini ada paragraf-paragraf teks biografi dikembangkan secara deskriptif dan naratif. Nah, kita langsung berikutnya itu adalah pola penyajian karakter. Pola penyajian itu ada ada 3 ya tipenya. Yang pertama ada langsung, tidak langsung, dan deskripsi ya. Pertama, kalau dia langsung itu penulis menuliskan langsung tokoh yang diceritakan dalam teks tersebut. Kalau tidak langsung, penulis hanya menuliskan peristiwa yang terjadi atau pernah dialami tokoh sesuai dengan fakta. Kalau deskripsi itu berdasarkan tingkah laku tokoh atau perlakuan tokoh. Strukturnya ada 3. Orientasi itu berbicara tentang setting ya. Citra awal, biasanya citra awalnya berisi tentang apa? Nama tokoh, tanggal lahir tokoh, apalagi? Tempat tinggal tokoh, ya. Kemudian yang kedua ada kejadian, ya kejadian penting ya. Ini kejadian penting, misalkan Bapak ini pernah menjuarai Olimpiade bahasa sedunia, misalkan ya. Contoh ya, Bapak di riwayat hidup Bapak pernah menjuarai juara satu Pokwil, pekan olahraga wilayah, ya se-Sumatera. Itu Bapak pernah dulu. Dan juara 1 silat Popda seprovinsi pernah Bapak. Ya, itu prestasi-prestasi yang ada di Bapak. Baik, berikutnya ada reorientasi, penutup. Nah, reorientasi ini merupakan tentang kesimpulan si tokoh. Nah, kita hari ini akan menganalisis struktur teks biografi dari tokoh-tokoh yang terkenal di dunia.
biografi Mark Zuckerberg. Orientasinya, sebagian dari kamu pasti hanya mengetahui biografi Mark Zuckerberg saja ya. Mark Zuckerberg ini bernama lengkap Mark Elliot Zuckerberg. Lahir di New York, Amerika Serikat 14 Mei 1984. Mempunyai istri bernama Priscilla Ken, anaknya Maxim Zuckerberg dan Agnes Ken Zuckerberg. Pekerjaan sebagai pemilik perusahaan teknologi Metaverse. Hasil dari kami yang melihat kelompok 4 bisa dijelaskan yaitu bagian pentingnya lahir di Soekarno biasa disebut atau dipanggil Bung Karno. Lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Semasa hidupnya beliau mempunyai 3 istri dan dikaruniai 8 anak. Bung Karno pernah masuk Sekolah Teknik Tinggi atau ITB saat ini. Di situ ia berhasil meraih gelar insinyur pada 25 Mei 1926. Beliau berhasil merumuskan Pancasila yang kemudian menjadi dasar atau ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Soekarno juga pernah berusaha menghimpun bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dengan konversi Asia Afrika di Bandung pada 1955 yang kemudian berkembang menjadi gerakan non-blok. Baik, kalian sudah mengerjakan ya bagian dari struktur teks biografi ya. Seperti apa sih teks biografi? Nah, ditegaskan lagi jelas bahwasanya dalam teks biografi itu ada 3 struktur yaitu orientasi, reorientasi, dan kejadian penting ya. Yang tengah-tengahnya kejadian penting. Nah ya, kalian sudah menganalisis ya, bagian dari kalian juga sudah mendapatkan informasi apa saja yang seharusnya dituliskan dalam teks biografi dari namanya, ya apalagi tentang apa aja? Pengalaman hidupnya, siapa nama orang tuanya, istrinya berapa, anaknya berapa, dan kemudian dia meninggal tahun berapa ya. Oke, baik, sekarang kita akan lanjutkan terakhir ya, yaitu kita akan refleksi sebentar terkait dengan pembelajaran Bapak. Silakan kalian buka yang bagian ketiga ya, itu ada quizzes. Kita akan mengerjakan quizzesnya. Join sekarang dengan kode 933011. Sudah? Setelah kalian mengerjakan quizzes, nanti silakan kalian kerjakan teks biografi atau tugas biografi ya yang ada di situ. Kalian silakan mengerjakannya. Langkah-langkahnya sudah ada di Padlet aplikasi Padlet tersebut. Lalu temanya mengenai orang tua dan guru senior. Dapat disimpulkan dalam pembelajaran biografi, pesan tersurat dan tersirat dari yang sudah kalian baca, ya, kita dapat mengambil sisi positifnya seperti contoh Cristiano Ronaldo yang menjadi sosok inspiratif semua orang, yaitu pesepak bola, atlet di usia yang 43 tahun dan tidak muda lagi, dia masih aktif untuk berolahraga. Oke, Nak? Baiklah, pembelajaran hari ini Bapak tutupkan sekian, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.